kerendahan. Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkanlah pula aku ke tempat keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Dan katakanlah, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Adzim, Sadaqallahul Adzim, Sadaqallahul Adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Silakan duduk kembali. Acara selanjutnya adalah sambutan dari yayasan yang akan disampaikan oleh Bapak Imam Asghari MPD. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Samsul Hadi selaku
Ketua Yayasan beserta segenap pengurus yang kami hormati, Bapak Yai Fathur Rahman selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Islam yang kami hormati, kepada seluruh ustadz dan ustadzah, staf ataupun pegawai dari keluarga besar Yayasan Pendidikan Al-Islam yang kami hormati dan mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah, dan anak-anak semua, putra putri dari MI sampai MA semuanya yang kami sayangi, dan mudah-mudahan juga semuanya senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah senantiasa kita memperbanyak untuk memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, qauliyah maupun fi'liyah. Mudah-mudahan dengan banyak bersyukur, dengan terus berusaha bersyukur, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menambah berbagai kenikmatan kepada kita. Apa dan bagaimanapun keadaan kita sekarang, kita harus terus berusaha bersyukur. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah nikmat kepada kita semua. Yang kedua kalinya, sholawat beserta salam marilah senantiasa kita berusaha untuk memperbanyak, kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kalau dibaca sholawat begitu dijawab loh ya, dijawab ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan kita semua ini beserta seluruh keluarga besar kita semua, keluarga besar yayasan maupun keluarga besar kita semua, mudah-mudahan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selanjutnya mohon maaf, mohon berkenannya bahwa kami berdiri di hadapan Bapak Ibu dan anak-anak semua karena kami mendapatkan amanah dari beliau Bapak Ketua Yayasan untuk mewakili menyampaikan sambutan di acara ini. Oleh karenanya mohon maaf kepada Bapak Ketua Yayasan ataupun pengurus yang lain, mohon maaf seandainya dalam penyampaian ada yang kurang berkenan, dan kepada hadirin biroh atau ampunan kepada kita semua. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada anak-anak semua hari ini sudah hadir. Hari ini kita hadir dalam rangka apa? Saya ngaku ya, hari ini kita kumpul di sini untuk memperingati Isra Mi'raj, memperingati peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj itu yang mengalami siapa? Nabi Muhammad. Peristiwa Isra Mi'raj yang mengalami siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita peringati supaya kita ingat, gitu ya, dilaksanakan peringatan itu supaya kita baik secara pribadi maupun secara kelembagaan ini supaya kita semakin ingat kepada Kanjeng Nabi dan semakin ingat kepada Allah sehingga bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari berbagai peristiwa, wabil khusus peristiwa Isra Mi'raj. Anak-anak semua yang kami sayangi, peristiwa Isra Mi'raj itu perjalanan Nabi diperjalankan dari Mekah ke Palestina kemudian ke Sidratul Muntaha, itu perkara yang luar biasa, perkara yang sangat agung, yang mana peristiwa itu dialami oleh Rasulullah atau terjadi pada saat waktu itu kondisi umat Islam itu, orang Islam jumlahnya masih sedikit, umat Islam masih lemah, masih banyak ditindas ataupun disakiti oleh orang-orang kafir. Bahkan
menjelang peristiwa Isra Mi'raj itu pun Kanjeng Nabi secara manusiawinya itu sedang berada pada titik sangat lemah. Jadi secara manusiawi Kanjeng Nabi sedang berada pada titik terlemah dalam kondisinya. Mengapa? Di antaranya ditinggal wafat oleh orang-orang yang sangat berarti bagi beliau. Istrinya selain dicintai juga adalah orang yang sering membela, menyemangati, mensupport dan sebagainya. Kemudian ditinggal wafat juga oleh Abu Thalib. Abu Thalib itu siapanya? Halo, Abu Thalib siapanya Kanjeng Nabi? Pamannya. Abu Thalib itu mencintai Kanjeng Nabi, selalu membela Kanjeng Nabi. Bahkan saat Abu Thalib masih hidup, orang kafir-kafir Mekah itu mau nyakiti Kanjeng Nabi secara fisik, itu tidak berani karena sungkan ataupun takut kepada siapa? Abu Thalib. Tapi tidak lama sebelum itu Abu Thalib meninggal. Itu yang merupakan pukulan berat bagi kondisi Kanjeng Nabi secara manusiawi. Kemudian Kanjeng Nabi hijrah ke Taif. Siapa tahu nambah pendukung dari Taif, ternyata yang diperoleh hanyalah hinaan, kemudian cacian, serangan dan sebagainya. Beberapa kondisi itu bertubi-tubi. Belum lagi ada beberapa peristiwa lain. Yang jelas beberapa kondisi bertubi-tubi dialami orang Islam, dialami oleh Kanjeng Nabi. Di saat itulah Kanjeng Nabi tak pernah putus asa, terus mantep, terus ingat, terus pasrah kepada Gusti Allah. Dan dengan itulah diawali dengan diangkatlah Kanjeng Nabi, diperjalankan dari Mekah ke Palestina, lalu dipanggil untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ditunjukkan keagungan Allah. Dan setelah itu, beberapa saat setelah itu kemudian yang ada adalah umat Islam semakin maju dan seterusnya. Maka mohon maaf Pak yang akan berceramah, ini ngutip sedikit masalah Isra Mi'rajnya. Yang kita mari ayo diambil pelajaran dari ini adalah kita hidup ini jatuh bangun ya, mengalami banyak hal, maka berusahalah untuk terus jangan menjauh dari Gusti Allah, untuk terus mengandalkan Gusti Allah. Yakinlah wong-wong yang mengandalkan Gusti Allah, insya Allah hidupnya berkah, hidupnya akan semakin maju, baik secara pribadi maupun kelembagaan. Yayasan kita, insya Allah semakin kita berusaha nyedek terus karena Gusti Allah, berusaha kita pasrah terus mengandalkan Gusti Allah, kita yakin baik secara pribadi maupun secara kelembagaan kita akan semakin maju. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati dan anak-anak yang kami sayangi, selanjutnya ini tadi bukan ceramah loh nak ya, sedikit mengutip seperti itu. Nanti penceramah aslinya ya Pak Asngari juga. Nah, nanti penceramahnya siapa? Pak Asngari. Tapi Pak Asngari yang lebih ganteng itu ada itu. Nah, kalau saya yang lebih tampan. Nah, nanti ceramahnya diikuti dengan baik ya, terutama yang MTS dan Aliyah itu dicatat ya, ditulis, nanti dikumpulkan. Dan yang lebih penting diambil pelajarannya, diresapi untuk kita jadikan pedoman supaya kita ini jadi orang ini semakin baik. Wong lek dadi wong sing semakin apik, insyaallah nasibnya semakin apik, insyaallah besok masa depanmu apik dunia maupun akhirat. Amin, Allahumma amin. Kemudian anak-anak, selama acara tolong diikuti dengan baik ya. Jangan ngobrol. Tolong diikuti dengan baik. Insya Allah acara kita nggak lama, nggak sampai awal gitu, enggak. Karena nanti harus persiapan lagi. Nanti sore ada acara yang lebih besar. Mohon maaf kalau nggak semuanya disuruh hadir karena keterbatasan tempat ya. Nanti sore ada acara besar yaitu peresmian kampus tempat kita, STIMIK ya kan. Itu sudah banyak karangan bunga ucapan selamat terhadap apa itu diresmikannya perguruan tinggi. Nah,
Walaupun masih kelas 10, yang MA itu bagus juga, mulai mikir-mikir masalah kuliah ya, walaupun masih kelas 10. Nah, nanti kami juga mengajak monggo percaya diri, pede untuk kuliah walaupun di desa, walaupun di tempat kita sini. Ya, sukses apa enggaknya enggak pengaruh. Kalau di kota nanti lebih sukses atau gimana enggak pengaruh juga. Maka yang walaupun masih kelas 10, kami mengajak nantinya setelah tamat aliyah untuk melanjutkan kuliah di Al-Islam ya, STIMIK ya. Lalu untuk yang kelas 9 kami juga mohon minta waktu sekalian kami sampaikan. Anak-anak yang kelas 9 sebagian sudah mendaftar ke MA Darussalam. Nah, bagi yang belum, kami mengajak lagi, nak, kami tidak memaksa. Tapi mengapa kami terus mengajak kalian untuk melanjutkan ke aliyah, untuk melanjutkan ke MA? Karena kami sayang dengan kalian, nak. Dengarkan, Pak Guru itu pengennya kita itu, lihat sekarang berkumpul seperti ini. Alangkah bahagia, alangkah menyenangkannya kalau seandainya sampai di surga nanti pun kita berkumpul. Itu sangat menyenangkan. Makanya Pak Guru, kamu melanjutkan kemana itu pun kami atur, kami sarankan. Kamu nak ya, kalau nggak ke aliyah, maaf ngomong ke SMK atau ke SMA, kamu itu mondok ora, ngaji ora, lah sekolahmu SMA atau SMK, nah untuk bilang dalik, nah, tidak bagus itu. Kalau kamu sekolah ke aliyah, syukur lebih bagus sambil mondok juga. Tapi umpama yang tidak itu, kamu juga sekolah ke aliyah, nah, hari-harimu itu masih banyak dengar tentang agama. Jadi misalnya pas kamu sedang males, kamu pas sedang nakal-nakalnya, masih dapat sering dengar agama. Mudah-mudahan kamu bisa semakin baik. Tapi kalau enggak, kalau kamu sekolahnya umum, kami khawatir, nak. Ya, kalau masalah karir mungkin saja bisa berhasil juga, tapi keislamanmu dan agamamu, kami khawatir agamamu nanti semakin buruk kalau kamu tidak ke sekolah agama. Maka kami mengajak monggolah yang masih belum daftar ke MA dipikir-pikir lagi, selanjutnya di aliyah. Itu untuk yang kelas 9. Bapak Ibu yang kami hormati dan hadirin rahimakumullah. Terakhir satu lagi, kalau diperhatikan, as-sholatu imaduddin, apa artinya ya? Sholat adalah tiangnya agama. Untuk ceramah Pak, mohon maaf Pak Ustaz ya. Sholat adalah tiangnya agama, dan agama itu mencakup seluruh bidang kehidupan kita. Agama kita itu mencakup seluruh bidang kehidupan. Artinya, nak, seluruh bidang kehidupan kita itu tiangnya adalah sholat, cagae adalah sholat. Lek sholatnya ora kopeng, sholatnya nggak rajin, sholatnya nggak kuat, ambruk cak. Dalam arti termasuklah lek pengen masa depanmu nanti bagus, ya pengen cita-citanya tercapai, termasuk juga rajinlah menjaga untuk selalu melaksanakan sholat. Dan bukan hanya bab cita-cita, bab urusan hidup semuanya insya Allah akan lancar dan berkah kalau kita termasuk orang yang menjaga sholat. Karena sholat adalah tiang dari semua urusan kehidupan kita. Itu saja yang kami sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami dan mohon maaf jika ada kesalahan. Sebelum salam saya kasih satu pantun. Buat apa berkain batik kalau tidak dengan selendang? Buat apa berwajah cantik kalau tidak rajin? Kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dilanjutkan penampilan dari Madrasah Ibtidaiyah Darussalam Bumiagung. Kepada yang bertugas disilahkan.
Tekeli yo, aku ikut sepan. Di pagi, man. Oke. Apa yang berhasil pecah? Ya, kori dong. Berhasil ada. Oh. Gambar. Terus gimana? Goyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima
أجيال عشرة